Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yang disebut dengan rukun iman. Ada berapa anak-anak rukun iman? Ya, betul, ada 6. Pertama yaitu adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Bagaimana? Sampai di sini sudah hafal semua anak-anak tentang rukun iman? Apa masih ada yang belum mengetahui rukun iman? Ya, baiklah kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Allah dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Ya, jadi Allah telah mengutus para rasul dengan membawa kitab-kitab yang telah Allah tentukan. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, jadi barang siapa yang beriman kepada kitab-kitab Allah, maka akan dijamin kehidupannya berbahagia di dunia maupun di mana? Di akhirat. Ya, anak-anak, jangan ada yang bercanda. Ya, silakan yang ingin bertanya apakah ada? Ya, kita akan selalu mengingat bahwa Allah tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, dan juga Allah akan selalu memantau umatnya, baik yang banyak dosanya maupun yang banyak amal ibadah. Apa arti kitab suci? Baiklah, kita akan membahas arti daripada kitab suci adalah wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab suci tersebut berisi ajaran yang harus dilakukan mengenai kewajiban yang harus dilakukan serta larangan yang harus ditinggalkan. Kitab dan rasul yang menerimanya. Baiklah, kita akan membahas kitab dan rasul yang menerimanya. Pertama, kita telah mengetahui bahwa kitab yang pertama Allah turunkan adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud.
Yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat dan yang terakhir, inilah yang disebut kitab suci umat Islam adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana sampai di sini, sudah pada mengerti anak-anak? Ya, kalau ada yang ditanyakan nanti bisa kita akan membuka sesi pertanyaan. Baiklah, kita lanjutkan. Apa isi tentang kitab-kitab Allah tersebut? Apa ya kira-kira isinya? Mari kita sama-sama lihat. Kitab Taurat. Pada surat Al-Maidah ayat 44, Allah telah berfirman, Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Inilah ciri-ciri daripada kitab Taurat. Kemudian isi utama kitab Taurat adalah ajaran tentang akidah atau disebut dengan tauhid dan syariat yang diperuntukkan bagi umat Nabi Musa alaihissalam. Isi utama kitab Taurat ini juga dikenal dengan nama 10 perintah Tuhan atau The Ten Commandments. Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tur Sina atau disebut dengan Gunung Sinai. Adapun 10 perintah itu adalah sebagai berikut. Pertama, hormati dan cintailah satu Allah saja. 2. Sebutkanlah nama Allah dengan hormat. Ketiga, sucikanlah hari Tuhan. Keempat, hormatilah ibu bapamu. Kelima, jangan menghilangkan nyawa. Nomor 6, jangan mendekati wanita yang bukan mahramnya. Nomor 7, jangan mencuri. Nomor 8, jangan berdusta. Nomor 9, jangan ada keinginan untuk menyakiti perasaan wanita. Dan yang terakhir, nomor 10 adalah jangan ada keinginan untuk memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Yang kedua, kitab Zabur. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, wa ataina Dawuda zabura, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Penjelasannya adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Isi kitab Zabur adalah tentang tauhid, ajaran, berzikir pada Allah, dan nasihat agar mengikuti kebenaran dan hikmah. Ketiga, kitab Injil. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 27. Tsumma qaffayna ala
atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibni Maryam wa atainahul injil. Artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya. Penjelasannya, kitab Injil diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem, Palestina. Kandungan dalam kitab Injil adalah tentang 1. Seruan mengesahkan Allah. 2. Ajaran hidup dengan cara menjauhi kerakusan. 3. Serta berita dan datangnya Rasul Allah yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang akan menyempurnakan ajaran para Rasul. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Penjelasannya ialah, kitab Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Yang kedua, peristiwa turunnya ayat Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Yang ketiga, Nabi pertama kali menerimanya ketika beliau berusia 40 tahun, yakni ketika beliau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Al-Quran terdiri atas 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat, diturunkan dalam waktu kurang lebih 23 tahun. Yang kelima, dari 23 tahun itu dibagi pada 2 periode, yaitu 13 tahun pertama ketika beliau masih berada di Mekah, dan 10 tahun sisanya ketika beliau sudah hijrah atau pindah ke kota Madinah. Ya, bagaimana tentang penjelasan sampai di sini? Sudah paham semua dari semua nama-nama kitab dan Rasul yang menerimanya. Dan kesimpulannya yang terakhir, yang paling penting untuk kita pahami adalah Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Apa saja kitab yang sebelumnya? Yaitu adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Maksudnya itu ya anak-anak, ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga dengan rahmatan lil alamin. Nah, sekarang setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bapak, kalian harus membuat aktivitas. Bagaimana? Buatlah ringkasan dengan mengisi kolom di bawah ini ya. Pertama, tulis nama kitab dan nama nabi yang menerimanya serta isi yang terkandung di dalam kitab yang sudah kalian tulis. Oke, baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.